Di dalam belantara tropis Indonesia, tersembunyi dua harta karun yang nilainya seringkali melampaui emas murni. Kita tidak sedang membicarakan logam mulia, tapi dua komoditas kayu paling legendaris, paling wangi, dan paling diburu di dunia, gaharu dan cendana. Mereka dijuluki emas hitam dan emas hijau dari hutan. Pertanyaannya, kok bisa sebatang kayu harganya mencapai ratusan juta rupiah per kilogram? Jawabannya terletak pada proses penciptaan mereka yang luar biasa dan kelangkaan alami yang semakin parah. Mari kita kupas tuntas misteri ini. Kita mulai dengan gaharu, si emas hitam. Berbeda dari kayu biasa, gaharu bukanlah hasil dari pertumbuhan yang sehat, melainkan produk dari perjuangan hidup dan mati sebuah pohon. Gaharu dihasilkan oleh pohon dari suku Saimeliaceae, terutama genus Aquilaria, yang mengalami luka atau terinfeksi oleh jamur tertentu. Ketika serangan ini terjadi, pohon akan mengaktifkan mekanisme pertahanan dirinya yang unik, memproduksi resin aromatik yang sangat pekat. Resin inilah yang kemudian mengeras, menggelapkan warna kayu, dan memberatinya. Mengubah kayu biasa menjadi apa yang kita kenal sebagai gaharu. Proses ini sangat acak dan tidak bisa diprediksi. Dari ribuan pohon Aquilaria di hutan, mungkin hanya beberapa pohon saja yang mengalami infeksi yang tepat untuk menghasilkan gaharu berkualitas tinggi. Semakin lama pohon terinfeksi dan semakin tua usianya, semakin pekat dan berkualitas resin yang dihasilkannya. Aroma gaharu sangat kompleks. Ini adalah perpaduan wangi kayu yang dalam, manis, dan sedikit pedas seperti rempah, dengan daya tahan yang luar biasa. Saat dibakar, asapnya mengeluarkan wangi yang sangat kuat dan bisa bertahan berhari-hari di sebuah ruangan. Karena keunikannya, gaharu punya nilai yang sangat tinggi. Kualitas terbaik yang dikenal sebagai grade super atau double super bisa ditemukan di pohon-pohon yang sudah sangat tua, mungkin berumur ratusan tahun. Kayu ini terlihat hitam pekat, berat, dan jika dimasukkan ke dalam air, akan tenggelam. Kata minyak gaharu yang diekstrak dari kayunya adalah komponen vital dalam industri parfum high-end global. Merek-merek parfum mewah rela membayar mahal untuk mendapatkan setetes minyak gaharu, murni demi menciptakan aroma yang eksotis dan tahan lama. Selain itu, kayunya digunakan sebagai dupa dalam ritual spiritual di berbagai budaya, terutama di Timur Tengah, Tiongkok, dan Jepang, sebagai simbol kemewahan dan koneksi spiritual. Karena proses pembentukannya yang tak bisa direkayasa dengan mudah, kelangkaan alaminya mendorong harga gaharu mencapai level yang fantastis. Sekarang, kita beralih ke cendana, si emas hijau yang wanginya lebih lembut dan menenangkan. Jika gaharu adalah hasil dari infeksi, cendana atau Sanlom album punya keunikan lain, ia adalah tanaman semi parasit. Artinya, pohon cendana tidak bisa tumbuh mandiri sepenuhnya. Ia harus menancapkan akarnya ke sistem perakaran pohon inang di sekitarnya untuk menyerap sebagian nutrisi dan air. Hubungan unik ini membuat budidaya cendana menjadi sangat sulit dan penuh tantangan. Kayu cendana terkenal karena memiliki aroma yang lembut, creamy, dan sangat menenangkan, sangat berbeda dari kompleksitas gaharu yang intens. Wanginya sering dideskripsikan seperti kayu manis yang hangat dan lembut. Apa yang membuat cendana begitu legendaris adalah daya tahan aromanya. Wangi dari kayu cendana tidak akan hilang, bahkan setelah puluhan atau ratusan tahun kayunya dipotong. Inilah sebabnya mengapa kotak-kotak pusaka kuno yang terbuat dari cendana masih mengeluarkan aroma khasnya hingga hari ini. Karena aromanya yang abadi dan menenangkan, cendana sangat dicari untuk berbagai keperluan. Minyak atsirinya menjadi bahan dasar parfum dan produk kosmetik karena sifatnya yang menenangkan dan mendinginkan kulit. Dalam praktik aromaterapi dan meditasi, aroma cendana dipercaya dapat membantu menjernihkan pikiran dan mencapai ketenangan batin. Kayunya yang halus juga diukir menjadi benda-benda mewah seperti patung, kipas, hingga tasbih yang sangat dihargai. Namun, ada satu masalah besar yang membuat cendana begitu mahal, pertumbuhannya yang sangat lambat. Dibutuhkan waktu antara 30 hingga 50 tahun bagi sebuah pohon cendana untuk mencapai kematangan dan menghasilkan kandungan minyak atsiri dengan kualitas terbaik di dalam kayu terasnya. Pemanenan yang terlalu dini akan menghasilkan kayu dengan kualitas rendah dan aroma yang tidak maksimal. Pertumbuhan yang lambat ini, ditambah dengan eksploitasi besar-besaran di masa lalu, telah membuat cendana menjadi spesies yang terancam dan sangat dilindungi.
Kelangkaannya inilah yang membuat harganya meroket tajam di pasar internasional. Jadi, jika kita rangkum, mengapa kedua kayu ini dihargai begitu mahal, bahkan seringkali melebihi harga sebagian besar logam mulia? Ada 3 alasan utama. Pertama, kelangkaan alami. Tidak ada jaminan bahwa setiap pohon akan menghasilkan kualitas aromatik yang tinggi. Pada gaharu, ini bergantung pada infeksi jamur yang tepat. Sedangkan pada cendana, bergantung pada usia dan kondisi pertumbuhannya sebagai semi parasit. Kedua, proses yang sangat lama. Kualitas premium dari kedua kayu ini membutuhkan waktu puluhan, bahkan ratusan tahun untuk terbentuk. Kesabaran adalah kunci, dan kayu yang dipanen terlalu dini hanya memiliki sedikit nilai. Ini bukan komoditas yang bisa diproduksi secara massal dalam waktu singkat. Ketiga, permintaan global yang masif. Kedua kayu ini bukan hanya sekadar kayu, melainkan telah menjadi simbol kemewahan, status, dan spiritualitas di seluruh dunia. Dari industri wewangi mewah di Eropa, pengobatan tradisional di Asia, hingga ritual keagamaan di Timur Tengah, permintaan terus meningkat sementara pasokan dari alam semakin terbatas. Menariknya, Indonesia, dengan hutan tropisnya yang kaya, adalah salah satu benteng terakhir penghasil gaharu terbaik dan terbesar di dunia. Khususnya dari Pulau Kalimantan dan Papua, Indonesia juga merupakan rumah asli bagi cendana. Terutama di wilayah Nusa Tenggara Timur, mereka adalah warisan alam yang tak ternilai harganya. Sebuah bukti kekayaan biodiversitas yang harus kita jaga bersama. Keunikan proses pembentukannya, aroma abadinya, dan kesulitan untuk membudidayakannya secara massal memastikan bahwa gaharu si emas hitam dan cendana si emas hijau akan terus memegang gelar mereka sebagai emas yang sesungguhnya dari hutan kita. Sebuah harta karun aromatik yang lahir dari perjuangan dan waktu. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Sampai jumpa!